hello, hello. Halo, apa kabar nih? Mau mencapai kelas 1. Digo one. Gimana nih? Sehat-sehat semua nih teman-teman nih. Soalnya Iwan udah sehat lagi, gimana nih? Sehat. Luar biasa. Kesehatan memang sesuatu yang selalu harus dijaga. Gitu, karena intinya tetap jaga prokes. Jaga prokes. Dan COVID itu nyata. COVID itu nyata. Nyata jawabannya benar ya? Nyata ya. Bukan hanya hoax atau apa ya. Katanya gue dengar di dalam ruangan sekarang udah mulai diminta lagi pakai ini lagi. Masker lagi ya? Ya, bahkan di luar ruangan pun diminta pakai masker lagi ya. Oh. Dan tempat testing yang drive-thru sekarang ngantri lagi. Oh. Mulai ya. Mulai. Ya. Dan kerasa sih beberapa teman-teman yang dekat di kantor dan saudara juga banyak yang pada kena lagi sekarang. Iya. Betul. Apa namanya? Jadi gimana di rumah udah sehat semua, Wak? Udah kembali? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Yeah. Oke. Karena ya banyak kemarin juga kita ngobrol, ya gue ada saudara gue kena juga, lu kena juga, gitu. Yang Ninit juga kemarin kena, jadinya. Oh, dia kena juga? Iya, mungkin 2 minggu yang lalu. Oke. Jadi ya teman-teman harus kita hati-hati ya. Jadi walaupun teman-teman mulai sekarang udah merasa lebih sehat dan mulai bisa berkumpul-kumpul lagi, seperti beberapa rekan-rekan muda kita yang sudah mulai hangout, ya, udah mulai membuat sebuah scene hangout baru di Jakarta. Skena hangout baru di Jakarta, ya. Jadi ini hari ini kita akan topiknya adalah membahas sebuah fenomena yang di Jakarta dibahas ya, SCBD ya, fenomena SCBD ya. SCBD itu Sudirman ya? Citayam, Ujung Gede, Depok. SCBD gitu. Luar biasa dan acara yang terkenalnya Citayam Fashion Week ya. Itu yang katanya lagi mengalahkan Jember Fashion Week ya. Iya, bahaya tuh. Jadi tapi ya menarik ya, apa namanya? Ya apapun itu, tapi itu kan sebuah gerakan. Ya, jadi kita tuh lu bilang apa tadi, Wan? Subculture ya, Wan? Subculture. Seperti Harajuku di Jepang mungkin. Subculture itu apa sih, Wan? Perbandingannya. Subculture itu apa ini? Budaya subculture itu adalah maksudnya dia anti mainstream dari sebuah culture atau apa ya? Tuh kalau gue rasa itu sesuatu yang apa ya? Definisinya gue pun nggak terlalu ngerti juga sih. Yeah. Cuman orang biasanya mengistilahkan hal-hal seperti itu sebagai subculture, jadi sesuatu yang baru yang muncul dari culture biasanya lah ya. Yang pemahaman itu kayak gitu sih. Kayak misalkan kalau dulu di Bandung ini anak-anak punk lah. Oh, anak punk. Oh, itu subculture. Anak-anak anak punk yang deket BIP. Di belakang BIP gitu ya. Ataupun anak-anak Rasta lah kayak gitu. Nah, itu menurut gue semua itu muncul dan berkembang pada zaman-zamannya sendiri dan didorong dengan drivernya masing-masing gitu. Nah, kalau gue lihat yang si Citayam ini muncul dikarenakan kemudahan dan aksesibilitas terhadap fashion saat ini. Saat ini kan lu kalau belanja itu kan sekarang makin murah ya. Online, kemudian lu free ongkir gitu ya. Pilihan macamnya itu gampang gitu ya. Terus kedua adalah kemudahan transportasi. Kenapa anak-anak Citayam itu bisa tiba-tiba berkeliaran di Sudirman? Karena dari Citayam ke stasiun Sudirman itu cuma tinggal naik KRL sekali naik. Nah, menurut gue sih dua faktor itu yang mendorong akhirnya muncul anak-anak Citayam berkeliaran
di SCBD, di SCBD, di Stasiun Sudirman. Iya. Tapi yang menarik juga ya, menariknya itu adalah, jadi gue lupa ya siapa ya bilangnya waktu itu, Pak Ridwan Kamil atau apa ya. Jadi atau gue baca di mana ya. Jadi ruang publik itu sebenarnya memungkinkan adanya interaksi antara orang-orang dalam tanda kutip mungkin different background gitu, different class, different education, itu ketemunya kan ruang publik kan. Mungkin kalau misalnya di negara lain di taman gitu ya. Kalau ke taman kan ya udah lu siapa aja di taman, ya udah lu ini di di public transport, misalnya di bus gitu, atau misalnya itu kan ya siapa aja gitu. Nah ini juga kan, ini kan accessible kan. Jadi orang ketemu, mungkin yang baru turun dari Stasiun Sudirman tuh mungkin apa tuh namanya gedungnya tuh kalau Citibank dulu tuh, yang hitam tuh gedungnya. Oh, Landmark. Ya selalu kebanjiran. Misalnya keluar dari Landmark gitu ya, atau BNI 46 ya ada ke situ ya? Iya. BNI 46. Stasiun BNI City. BNI City gitu. Itu kan mulai kan di situ, terus kayak gitu. Dan teman-teman yang datang dari situ bisa ketemu lah di situ kan akhirnya gitu. Ya, tapi benar sih Dek, yang ruang publik yang akhirnya memunculkan kemungkinan hal-hal seperti itu. Dulu tuh kan yang di Stasiun Sudirman itu awalnya itu jalan, terus kemudian ditutup. Terus di situ dulu kan sering ada street performance, ada band, ada segala macam gitu, dibikin mural segala macam. Itu kayaknya emang memicu orang jadi lebih kreatif. Betul. Orang ngumpul ketemu asik gitu ya. Dan muncullah suatu kultur baru di situ. Betul banget. Ya, dan ini sih memang di sisi tata kotanya sendiri ya, memang kan didorong banget yang namanya TOD. Apa tuh TOD? Transit Oriented Development. Gitu. Jadi kalau area kalau disebutkan bahaya. Jadi area publik yang tadi kita sebutin tuh memang bagian dari penataan kota gitu. Jadi kayak sekarang kita bicara masalah semua moda transportasi di kota besar tuh memang mereka punya kewajiban, salah satunya adalah membangun TOD gitu. Dan ini kayaknya buahnya ya sejak cukup lama dibangun lingkungan yang seperti itu. Dan menurut gue sih positif ya. Tadi kalau ngomongin ketemunya ruang publik ketemu dari background yang berbeda, itulah yang menyebabkan Bonge ketemu sama JJ gitu kan ya. Bisa ketemu di satu tempat dan background yang berbeda gitu, mungkin daerah tempat tinggalnya berbeda gitu ya. Dan segala macam. Dan kalau gue ngelihatnya positif ya, walaupun tentunya ada aspek yang mungkin nggak semua orang setuju juga ya. Maksudnya kan ada yang bilang nih kalau orang kumpul banyak gitu nggak semua orang juga demen gitu ya sama keramaian gitu kan. Ada yang ini bisa ada potensi kejahatan lah apalah segala macam. Tapi di satu sisi memang positifnya adalah ya mereka punya ruang untuk interaksi tadi bener gitu. Terus ya kalau gue sih ya daripada ujung-ujungnya mabok-mabokan terus jadinya maling gitu ya, jadi begal atau segala macam, ya mendingan mereka kumpul di satu tempat menikmati Starling gitu dengan cukup murah meriah gitu kan. Terus bisa interaksi di sana gitu. Jadi in a way positif. Dan yang mengejutkan adalah memang they do care about fashion ya. Betul. Jadi itu yang mengagetkannya tuh, ya memang kenapa namanya Citayam Fashion Week, karena memang mereka peduli sama fashion, sama penampilan. Itu yang kayaknya agak berbeda sama era-era yang sebelumnya. Sebenarnya fenomena ini kan kalau kita ingat-ingat tadi udah disebutin masalah anak pang di Bandung ya. Ya Jalan Dago is Bandung Fashion Week gitu, atau Dago Fashion Week gitu kan dulunya gitu, yang setiap putaran ada Obi-Fan, ada segala macam gitu kan. Artinya positifnya apa? Positifnya memang ekonominya gerak kan di Dago itu pada saat malam minggu, hari Minggu itu yang gue pikir nantinya juga akan terjadi di sini gitu ya. Terus tadi ada
Bifan tuh artinya kan ada pergerakan juga gitu di sisi ada komersialisasi juga di sana gitu ya, jadi positif juga ngedorong usaha lokal juga gitu sebenarnya. Selain para penjajah Starling yang alhamdulillah mereka dapat rezeki gitu kan. Betul. Tapi juga si penjajah fashion ini juga makin lama makin naik. Ini era baru sih ya menurut gua, bahwa sasaran fashion di kelas tertentu gitu ya, enggak ya di semua kelas lah ya gitu, mereka juga punya standingnya sendiri. Jadi ingat, betul, ini kan kayak kita bicara minuman kekinian kayak Haus gitu ya, iya, Haus berhasil sukses karena memang dia ngincer market yang mayoritas gitu ya, market yang mereka bicara ABC mungkin di level C gitu. Nah ini kan sebenarnya nunjukin ini loh roomnya segede ini sebenarnya bisa ada di market itu. Bentar lagi gua rasa Haus buka stall di daerah-daerah sana tuh. Mungkin ya. Mungkin. Iya kan, karena kalau lu dengar interviewnya ya lu beli Nutrisari berapa ribu gitu kan, ya itu marketnya Haus banget sebenarnya. Iya. Betul. Ya itu ya kenapa? Agak yang tadi bahwa kayak Haus itu kan jadi kayak apa ya, memberikan akses untuk semua orang. Misalnya dia kan bilang bahwa semua orang berhak minum gitu ya. Yeah. Dan kayak berhak minum enak lah gitu ya. Dan kayak misalkan si Citayam Fashion Week ini menurut gue sih kayak demokratisasi streetwear yang saat ini kemarin-kemarin tuh dibikin kayak seperti mahal, nggak masuk akal. Kayak kan streetwear kaos harga 3 juta kan kayak nggak make sense gitu. 3 juta Wan, bisa 80 juta. Bisa 80 juta gitu ya. Iya. Dan buat kita mereka berekspresi untuk dengan style fashionnya mereka, dengan nggak tahu lah, mereka pun pasti punya budget sendiri lah yang buat mereka lebih terjangkau, nggak perlu mahal, sampai bisa gaya gitu ya. Dengan streetwear-nya mereka mungkin itu jadi satu, kalau istilahnya Ebin ada gerakan. Bin, boleh share screen nggak, Bin? Oh, boleh. Betul, gerakan. Dan mungkin counter culture ya. Kayak di satu sisi kan mahal-mahalan gitu ya. Di satu sisi juga kita berapa nggak usah kayak gitu deh, kayak gitu kan. Gue juga bisa tetap keren nih kalau walaupun lebih terjangkau misalnya gitu. Gimana Ki? Iya ini apa namanya dari Liputan 6 nih. Jadi memang si Citayam Fashion Week nih buat teman-teman yang baru mungkin ngelihat headline atau ngelihat di YouTube ada title-nya tapi nggak pernah tahu, intinya adalah faktanya bahwa di kawasan MRT Duku Atas, which is tadi ini area TOD ya, Transit Oriented Development, memang dipakai buat nongkrong gitu ya di weekend sama anak-anak muda dari Citayam, Bojonggede, sama Depok. Oke. Itu dari sore dan akhir pekan. Kayaknya kita kita live dari sana sekali-sekali ya. Nah, bener juga nih live. Dan kita wawancara. Halo, siapa namanya? Iya. Gimana nih? Ini pacaran nggak nih? Gitu. Iya, pacaran. Outfitnya yang atas berapa gitu kan? Ini rata-rata usianya di 14 sampai 17 tahun gitu ya. Kemudian dan ini dia nih informasi yang penting juga nih. Datang TikTok. Karena ramai di media sosial khususnya di TikTok. Ini kan yang kemarin kita sempat bahas juga ya. Tadi bicara demokratisasinya ya sampai ke level informasi gitu. Jadi ini bisa terjadi salah satunya adalah karena memang informasinya ada gitu. Memang mereka dapat informasinya bahwa ada kumpul-kumpul loh di sana. Kemudian dan memang fokusnya tadi fashion gitu ya, ingin foto-foto dengan outfitnya, cari hiburan di luar rumah gitu. Dan fashion itemnya nih macam-macam gitu ya, sampai ke aksesoris nih foto-fotonya nih. Luar biasa. Cari hiburan, ingin foto-foto dengan outfit ya, oke. Jadi memang outfit memang jadi salah satu syarat gitu, bahwa nggak boleh sembarangan lah ya artinya. Gitu, karena lu harus keren juga lah ya di situ, karena lu akan masuk sosmed lu dan lu akan share mungkin gitu. Iya. Asik. Tapi sebetulnya ini positif ya? Positif. Enggak positif. Awal-awal gue mikir ya gini.
yang waktu awal-awal kan mereka tuh jadi bahan ketawaan kan, kayak ini pacarnya siapa gitu, lu pacaran nggak, terus kita kan ngetawain gaya bajunya kayak gimana, terus kalau dipikir kenapa kita ketawain ya, gue mikir kayak gitu, kesannya kayak kita lebih keren aja gitu. Kayak lebih keren aja, padahal sebetulnya mereka keren dengan gaya mereka sendiri, dengan cara yang mereka sendiri gitu. Itu sih. Dan akhirnya mungkin mereka yang nemuin style yang campur-campur yang akhirnya pas dan jadi keren memang gitu ya. Dan gua rasa kalau misalkan ini ataupun berkembang di tempat lain, bakal jadi hal yang menarik karena mungkin dari tiap daerah bakalan punya stylenya masing-masing yang berbeda. Dan punya SCBD sendiri mungkinnya di kota-kota terpisah ya. Karena semua kan jadi ya gue nggak tahu juga ya, mungkin bisa jadi ya karena di kota-kota lain kan sekarang dengan demokratisasi informasi akses terhadap barang pun lebih affordable dan ada di mana kan, lu kan kayak misalnya contoh e-commerce platform kan dari Sabang sampai Merauke bisa diakses sama mereka ya, walaupun mungkin ongkir agak beda ya. Cuman lu tuh bisa beli apapun yang lu lihat di Citayam Fashion Week, wah gua bisa nih kayak gini gitu ya. Kemarin juga sempat ya tadi ketika backstage kita research ada wawancara sama brand lokal Aerosport ya, kemarinnya kita lihat di YouTube. Yang apa namanya? Jadi sepatu keren dengan harga 99.000 ya. Padahal si Dokter Tirta juga bilang, "Oh, ini sebenarnya 350.000 bisa gua jual nih." Kenapa lu kasih gini? Karena si penjualnya bilang bahwa dia nanya, "Ini lu bisa berapa nih jual lu bisa beli nggak nih akhirnya yang lu ini ya." Jadi si gesture dari businessman pun juga ada juga memperhatikan terhadap ini affordability-nya begini gitu. Gue juga pengen surfing market yang ini gitu dan keren gitu jadinya gitu kan. Wah, asik juga nih gitu ya. Dan ya bagus-bagus ya barangnya, dia bilang apa segala macam. Dan apa namanya ya, mudah-mudahan semakin ke sini semakin bisa jadi lah gitu ya. Dan itu menunjukkan kehebatan Indonesia bisa self-sustain sebetulnya kalau mau. Betul. Kita bisa produksi barang sendiri dengan harga murah dan kualitas bagus gitu ya. Mau itu sepatu, apparel, ya any kind of fashions gitu ya. Dan itu akhirnya jadi affordable buat semua orang. Dulu kayak misalkan sepatu gitu ya, kayak Nike ataupun Adidas diproduksinya di Indonesia, dicap di luar dimasukin lagi, jadi harganya sejuta gitu. Kalau dipikir pas tahu harga dasarnya berapa gitu ya, gila ini cuma 200.000, 300.000, bahkan ada yang jual 100.000, kayak wah ngapain kita beli sepatu mahal-mahal ya kalau kita bisa dapat barang yang berkualitas dengan harga yang murah sebetulnya. Betul. Itu juga yang menarik sih itu. Jadi akhirnya memang demokratisasi dan revolusi dari si fashion itu sendiri gitu ya. Jadi kan orang kan karena ya beda ya mungkin tentunya akan ada marketnya masing-masing ya. Cuman demokratisasi di sini adalah aksesibilitas terhadap kekerenan itu bukan monopoli orang yang punya duit aja gitu. Iya, benar. Maksudnya bukan hanya certain kalangan ya gitu. Gue juga bisa keren loh. Emang gue kerennya beda. Nggak beda-beda jauh amat gitu ya malu gitu ya, bajunya sama, maksudnya lu juga kayak gitu kan, kayak lagu bajunya jeansnya begini gitu, sepatunya seperti kayak gimana, cuman ya lu mungkin udah dicap certain brand jadinya begini, sedangkan kalau gua dicapnya di sini misalnya gitu, mungkin kan gitu. Dan karena ya demokratisasi itu akhirnya membuat orang gitu, wah asik juga ya gitu. Keren. Ini mungkin adalah momentumnya kebangkitan brand-brand lokal sih. Betul. Sepakat gue. Betul. Semakin banyak orang pakai brand lokal, merasa bangga pakai, merasa bangga dan nggak harus pakai brand luar kayak gitu ya. Dan itu aja udah keren gitu ya. Dan bayangin ini multiplier-nya misalnya terjadi di seluruh Indonesia. Nah ini si mentality atau perspektif yang justru ketika lu pakai brand lokal nih, gue keren nih gitu.
itu yang menurut gua yang kerennya itu gitu ya. Jadi orang kan biasanya aduh inferior gitu ya kayaknya gua kalau pakai brand lokal apa. Tapi kalau ketika lu ada confidence bahwa ini juga keren, bukan ini juga keren, justru ini keren karena gua pakai brand lokal, gua jadi keren gitu ya. Karena gua supporting local brand gitu, gua keren gitu. Dan memang secara reality ya, memang keren-keren gitu ya. Jadi kalau misalnya kita, ya istilahnya kalau gue nggak, mungkin sekarang lebih luas lagi ya, tapi zaman gue SMA kuliah aja tuh kan, misalnya kayak di Bandung tuh kan muncul geraan distro misalnya gitu ya, gimana local brand itu udah ini, gitu. Walaupun skenanya mungkin nggak terlalu belum kali atau kayak gimana, mungkin karena akses terhadap informasi beda. Cuman kalau itu kan anjir gue pakai baju yang ada nama bandnya band lokal gitu, kita Pure Saturday misalnya gitu kan, Upen gitu, itu kan asik. Cuman kan itu kan dipakai mungkin sama anak-anak skena underground misalnya gitu kan, gitu, anak-anak skena underground skena ini. Tapi mereka udah mulai gitu, jadi kayak yang of course itu dengan berjalannya waktu ya. Lu kalau misalnya cari barang, jadi gini, ini apa tuh namanya outdoor, ya, outdoor kalau misalnya lu cari barang outdoor, jas atau apa misalnya, gue mau camping gitu, apa segala macam itu, brand lokal itu udah punya ini loh, kualitinya bagus, kualitasnya bagus, tokonya keren, harganya affordable. Gitu. Itu yang udah mulai terindustrialisasi ya, brand lokal yang udah lumayan ada di mana-mana lah gitu. Brand lokal yang masing-masing ini juga ya keren, ya banyak lah gitu. Gue punya saudara ya, pengrajin kulit gitu. Jadi dia punya skena ya, jadi anak-anak yang skenanya kayak zaman mungkin kayak cowboy style lah ya, cowboy atau American yang pakai kumisnya ada kayak gini, bajunya kulit, ada tempat pisau kulit, sepatunya ini pakai rompi gitu-gitu, terus mereka camping gitu-gitu. Itu kayak gini semakin unik dan they have their own market gitu ininya. Jadi ya asik juga. Kalau dengar deskripsi Ebin tadi jadi ingat bapak-bapak telco pakai jaket kulit, kumis. Aduh. Ya gitu. Jadi memang ya menarik ya si skena brand lokal ini ya, dan kayaknya kita sempat ngobrol juga ya Kia. Jadi kan kita makanan udah ini mungkin lebih awal ya. Makanan lebih bahwa kita jadi tuan rumah di negeri sendiri itu lumayan. Musik juga, kultur itu memang membawa ini loh, kultur tuh lewat musik, film, apa segala macam itu bawa tren sendiri juga kan. Jadi kalau misalnya lu lihat, lu datang ke konser-konser misalnya, lu lihat misalnya anak muda sekarang Pamungkas bajunya kayak gimana gitu, lu lihat sekarang misalnya penyanyi anak muda kayak Nadine Hamizah gitu, stylenya tuh kayak gimana gitu, band-band yang zaman sekarang gitu, Ardhito Pramono gitu. Ardhito Pramono kalau dengerin musik kesini dia belanjanya kayaknya agak vintage gitu. Jadi itu kan create scene ini gitu. Jangankan kita anak-anak muda. Gue tadi ketika background kita lagi research ini sama Raki ngobrol, kita nonton Stranger Things aja kita jadi pengen lagi pakai baju-baju 80s gitu. Iya. Gitu. Jadi ya I think that's good ya. Mudah-mudahan makin ke sana makin advance. Jadi mungkin bisa ke barang-barang yang lebih teknologi tinggi gitu kan. Dan rasa proud to wear itunya juga. Jadi kan dari makanan, musik, mungkin baju, berikutnya mungkin bisa ke mulai gadget kali ya. Mulai gadget. Sama kayak Korea tuh. Korea tuh mereka tuh bangga banget sama produk Korea. Mereka ya. Samsung, LG segala macam. Makanya mereka itu bisa sangat maju karena dikonsumsi
negaranya sendiri. Lokal itu sangat tinggi ya, negara sendiri sangat tinggi. Betul juga ya, betul. Jadi gue siapa ya? Gue sempat ngobrol. Kenapa Ki? Enggak. Jadi gue ngobrol sama sepakat tuh. Sama lokal, om gue lokal. Ya. Jadi memang salah satu yang paling penting itu adalah dia dulu kerja di kayak pemerintah kota gitu ya, pemerintah. Dia belajar bahwa yang paling penting itu lu serving si masyarakat kota lu gitu. Jadi misalnya orang ini Jakarta nih ya, lu serving dengan baik, masyarakat bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan nyaman, jalan kaki dengan nyaman, ini jangan nyaman, baik, mudah, accessible. Turis ketika datang, ya sama, mereka akan enjoy juga kan dengan ini karena udah ada transitnya enak, transportnya nyaman, gitunya lebih aman, accessibility, bisa pakai tab lah, bisa kayak gimana gitu. Gue lihat di Jakarta udah bikin library di Cikini yang bagus, Our Central Library udah bagus, gitu orang main ke sana. Ada Eco Park di Tebet yang walaupun di demo banyak yang komplain daerah situ karena terlalu ramai. Cuman maksudnya niatan ke arah sana dan membuat itu jadi nyaman untuk masyarakat itu berjalan ya. Jadi dan itu akan membuat mau nggak mau ya akan membuat si orang tuh juga tertarik, attracted untuk datang ke Indonesia. Misalnya, konon katanya suaminya Maudy Ayunda juga pengen ke Jakarta karena mungkin tertarik sama Citayam. Different lah gitu ya. Dia pengen go to Asia, lebih ke Asia dan apa gitu. Jadi itu akan asik lah. Gitu. Apalagi kan kita lagi asik-asiknya ya, perkembangannya bagus gitu, growth pertumbuhan ekonominya menarik gitu kan. Lu kalau bikin bisnis di sini itu grow-nya tuh gila, marketnya besar banget gitu. Lu bikin apa aja juga, lu bikin ya Aero Street misalnya atau ininya Aero Sport atau Aero Street, bayarnya lu bikin langsung market banyak banget sampai akhirnya si penjualnya itu ya gue lupa namanya, tapi dia bilang bahwa yang menarik itu, Pak, Bapak gimana Pak kalau ada anak yang kerja di situ mau buka persis kayak gini, jadi pabrik sepatu juga, bagus, dia bilang gue akan bantuin katanya, gue nggak takut jadi kompetitor. The market is too big, katanya dia bilang. Iya, betul. Terlalu gede, lu mau dimakan sendiri semuanya kayaknya nggak mungkin deh gitu. Gitu. Jadi jadi dia ya asik-asik aja, dan sebenarnya kan ketika sebuah industri berkembang ya si ininya kan ya dia ikut juga gede juga kan. Marketnya jadi gedein juga. Iya, dan ini juga didukung sama memang ya tingkat mungkin ya sekarang orang-orang yang di level berbisnis gitu ya, yang sudah lulus kuliah atau yang sedang kuliah dan berbisnis, itu didukung juga dengan kemampuan bisnis atau bisnis acumen-nya mereka yang lebih tinggi. Itu juga jadi salah satu faktor ya kalau gue perhatiin. Kalau lo lihat sekarang tuh brand-brand lokal nggak cuma masalah quality of produknya bagus, tapi pendekatan marketingnya gitu ya, pendekatan bisnisnya. Jadi kita perhatiin sekarang brand-brand lokal tuh kan juga udah sampai masuk ke supply chain-nya yang benar gitu ya, artinya masuk ke supermarket gitu, kemudian ke gerai-gerai yang yang bisa menjual produknya dia gitu, nggak cuma secara online aja. Jadi kalau dulu gue selalu bicara sama, gue diskusi lah waktu awal-awal tuh, masalahnya Indonesia itu kan kita bisnismen Indonesia tuh kita merasanya kurang visioner karena mereka fokusnya ke hanya segelintir lah yang memang besar-besar kayak Astra, kayak apa gitu ya. Tapi semua orang Indonesia itu fokus sama sesuatu yang lebih instan kan. Jadi waktu zamannya booming masalah batu bara, semua orang ya nyarinya ya batu bara gitu kan, paling gampang tuh bikin bisnis batu bara. Nggak gampang, cuman maksudnya itu kan ambil bawa jual gitu. Terus
yang gitu-gitu lah ya. Tapi lo ngebangun bisnis itu kan lo butuh waktu gitu ya. Lo harus ngeliat kompetitor, lo harus segala macam lah ya. Nah itu yang menurut gue di skena, kalau pakai tadi istilah skena ya, skena sekarang itu orang-orang itu udah bisnis acumennya sudah cukup bagus gitu ya. Betul. Kemarin ketemu sama salah satu perusahaan yang bikin make up gitu ya, beauty products lah ya gitu ya. Dan itu juga udah makin besar dan tadi ya penetrasinya dia ke market bagus, saluran distribusinya dia benar. Jadi udah sesuai teori lah gitu ya, dia melakukan bisnisnya gitu ya. Itu yang menurut gue yang agak berbeda sekarang, dan memang benar ini bisa jadi kemajuan brand lokal gitu. Nah sekarang tergantung, udah keren-keren nih. Sekarang kan juga pikirannya kita juga harus bisa ngelihat. Dulu kan produknya Indonesia tadi ya nggak visioner, kalau bikin sesuatu ya lu jangka pendek banget lah gitu. Yeah. Nah sekarang kalau lihat produk-produk lokalnya udah sangat-sangat beda sekali gitu dari berapa tahun yang lalu. Makanya menurut gue memang kita harus mulai melihat brand lokal, mulai ngelihat atau mulai membeli brand lokal untuk tahu gitu level mereka udah di mana. Makanya pakailah bank lokal juga gitu ya, seperti Bank Jago. Pakailah konsultan lokal juga. Seperti Veda Praxis dan Stefan Bridge, walaupun Stefan Bridge namanya kebarat-baratan tapi lokal. Saya ingin suatu saat bertemu dengan Menir Stefan. Iya. Beliau sudah lagi di perkebunan, sedang di perkebunan teh. sedang kultur stelsel. Tanam paksa. Oke, kelompok capir semua. Ini merupakan pembahasan yang menarik sekali ya dari teman-teman ini di sini. Jadi untuk kelompok capir yang punya input, sekali lagi diskusi, silakan nih share di link bawah ini, kasih pandangan, ngobrol ya. Kita udah nunggu-nunggu banget nih komen-komen dari para kelompok capir biar kita bisa makin seru nih obrolannya di episode berikutnya. Oke? Tetap jaga prokes, tetap sehat, salam sehat. Bye-bye. Cintailah produk-produk Indonesia. Bye. Bye.